Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 180, Pertempuran Kota Kekaisaran 12. Menyalahkanmu. Huang Xiaolong tertegun sejenak. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Sebenarnya, dia sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba rileks seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Pada saat berikutnya, kepala Cui Li menoleh ke arah Cheng Jian. Dalam pertandingan ini, aku menyerah. Menyerah. Tindakan ini sontak membuat massa heboh dan menimbulkan keributan lagi. Namun tidak ada yang mengejek Cui Li. Sungguh lelucon, bahkan Yang Gang bukanlah lawan Huang Xiaolong apalagi Cui Li. Penyerahannya sudah diduga. Sementara penonton masih riuh, pertandingan berakhir dengan Cui Li menyerah atas kemauannya sendiri. Huang Xiaolong masuk 3 besar. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran antara Pang Yu dan Dai Sani. Baik Pang Yu maupun Dai Sani memiliki semangat bela diri tingkat 11 rata-rata, sehingga bakat dan kekuatannya serupa. Selain itu, kultivasi mereka berada pada level yang sama, puncak orde pertama Xiantian akhir. Keduanya memiliki kekuatan yang seimbang secara keseluruhan, sehingga membuat penonton berdecak kagum. Pada akhirnya, Dai Sani menang atas Pang Yu, menempati posisi terakhir untuk 3 besar. Berikutnya adalah pertarungan untuk tempat pertama, kedua, dan ketiga antara Huang Xiaolong, Xie Putih, dan Dai Sani. Di antara ketiganya, Dai Sani bisa dikatakan yang paling lemah. Ia pun menyerah dengan sukarela, menempati posisi terakhir dari ketiganya. Dengan tak adanya Dai Sani, giliran Huang Xiaolong dan Xie Putih. Pertarungan terakhir, Huang Xiaolong dan Xie Putih, silakan masuk ke panggung pertempuran. Ketika Dai Sani mengundurkan diri dari kompetisi, Cheng Jian berdiri dan mengumumkan babak berikutnya. Suaranya menjadi lebih nyaring daripada saat dia berbicara sebelumnya. Huang Xiaolong melawan Xie Putih. Dalam sekejap mata, semua orang menoleh ke arah Huang Xiaolong dan Xie Putih. Duanren Square yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Akhirnya, pertarungan terakhir. Pertarungan terakhir di Imperial City Battle tahun ini. Pertarungan untuk memperebutkan tempat pertama, dan pertarungan yang paling menegangkan dari semuanya. Huang Xiaolong dan Xie Putih berdiri dari tempat duduk mereka pada saat yang sama. Xie Putih menatap Huang Xiaolong, lalu tertawa kecil. Terus terang saja, 3 hari yang lalu aku tidak menyangka kau mampu bertahan sampai akhir untuk bertarung denganku. Kupikir itu adalah Yang Gang. 3 hari yang lalu, Xie Putih memang berpikir seperti ini. Begitu pula semua orang yang hadir. Seperti yang baru saja kukatakan, aku akan melawanmu dengan segala yang kumiliki. Aku harap kau juga akan melakukannya. Kata Xie Putih, dan setelah dia selesai, cahaya merah menyala di sekitar tubuh Xie Putih menyala terang, dan sedetik kemudian, api itu melonjak menjadi api hitam dan seekor burung phoenix besar melayang di belakang Xie Putih, menyebarkan semburan api hitam ke 4 arah. Dari kejauhan, tampak lautan api hitam berputar-putar di sekitar Xie Putih, dan di atas mereka ada burung phoenix api hitam yang menyala-nyala. Kemunculan Black Flames Phoenix membawa peningkatan suhu seketika di Duanren Square. Gelombang panas yang dahsyat menyebar, 1000 meter, 2000 meter. Di luar arena pertempuran, Pang Yu dan yang lainnya yang tersingkir segera mengerahkan ki pertempuran mereka untuk melawan panas yang menyerang, nyaris tak mampu menahannya. Meski begitu, mereka bisa merasakan panas yang luar biasa menusuk kulit mereka. Di luar, para ahli lainnya juga terkejut dan segera mengerahkan ki tempurnya untuk melawan gelombang udara panas itu. Di panggung utama, seberkas rasa kagum melintas di mata Duan Wuhen saat mengamati roh bela diri Black Flames Phoenix milik Xie Putih. Sudah lama sekali sejak roh bela diri tingkat 13 muncul. Dari awal hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya Xie Putih memanggil roh bela dirinya. Cheng Jian mengangguk setuju, ya, Black Flame Phoenix, roh bela diri tingkat 13. Konon, api hitam Black Flame Phoenix ini dapat membakar segalanya, bahkan Milky Yellow Steel Kernel yang paling tangguh di dunia roh bela diri kita pun meleleh seketika. Eksistensi elit dalam roh bela diri keluarga Phoenix. Duan Wuhen mengangguk, pertempuran ini adalah sesuatu yang patut dinantikan. Dia melihat ke arah Huang Xiaolong, Cheng Jian, menurutmu siapa yang akan menang? Bagaimana kalau kita bertaruh? Cheng Jian terdiam karena terkejut lalu tertawa, ide yang bagus. Bagaimana pangeran kekaisaran kedua akan mengatur taruhannya? Menurutmu siapa yang akan menang? Duan Wuhen malah mengajukan pertanyaan. Menteri ini berpendapat bahwa seharusnya Xie Putih yang melakukannya. Cheng Jian merenung sejenak lalu menjawab. Meskipun Huang Xiaolong mengalahkan Yang Gang tanpa memanggil roh bela dirinya, dalam pikiran Cheng Jian, dia lebih condong ke arah Xie Putih. Semangat bela diri Huang Xiaolong merupakan naga hitam ilahi 12 tingkat atas sedangkan Phoenix api hitam milik Xie Putih merupakan Phoenix api hitam 13 tingkat atas. Makin tinggi tingkatan jiwa bela diri, makin kuat bakatnya, dan makin besar pula kesenjangan kekuatannya.
Saat ini, Xie Putih sudah menjadi ahli Xiantian Orde kedua awal. Kecuali jika ki pertempuran Huang Xiaolong mencapai akhir Xiantian Orde kedua, akan sulit baginya untuk menutup celah perbedaan tingkat semangat bela diri. Xiantian akhir Orde kedua. Dalam pandangan Cheng Jian, ini tidak mungkin. Bagaimanapun, Huang Xiaolong baru berusia 17 tahun. Seorang ahli alam Xiantian berusia 17 tahun cukup menakutkan. Di panggung pertempuran, Huang Xiaolong menatap Xie Putih dan Black Flame Phoenix miliknya dengan acuh tak acuh. Cahaya hitam berkilauan keluar dari tubuh Huang Xiaolong dan raungan naga yang menggetarkan surga keluar dari dalam tubuhnya, tidak terdeteksi oleh siapapun. Ini. Di panggung utama, kilatan tajam melintas di pupil Duan Wuhen saat seekor naga hitam raksasa muncul di atas Huang Xiaolong. Tekanan yang menyesakkan dari makhluk yang berasal dari klan naga primordial menyebar ke empat arah. Pada saat ini, teriakan burung Phoenix yang jelas menembus langit seolah mampu menutupi kekuatan naga hitam. Raungan naga dan teriakan burung Phoenix. Setiap orang di alun-alun menatap naga hitam ilahi primordial dan Phoenix api hitam yang berkeliaran di langit dengan ekspresi gila dan takjub. 12 roh bela diri tingkat atas. Semangat bela diri tingkat 13 peringkat pertama. Keduanya adalah roh bela diri yang sangat langka dan bertalenta, namun keduanya muncul pada saat yang sama di sini hari ini. Orang yang memiliki naga hitam ilahi purba dan pemilik Phoenix api hitam akan melakukan pertarungan paling hebat di atas panggung. Memanggil naga hitam, aura pembantaian yang kuat terpancar dari tubuh Huang Xiaolong saat ia memulai asura fisik, membentangkan sayap iblis di belakangnya. Huang Xiaolong tahu betul bahwa Xie Putih bukanlah Yang Gang. Dia dengan mudah mengalahkan Yang Gang, tetapi sebagai seseorang yang memiliki jiwa bela diri tingkat 13 tingkat pertama dan ki pertempurannya telah mencapai tingkat Xiantian Orde kedua, Xie Putih 2 kali lebih kuat dari Yang Gang. Karena itu, Huang Xiaolong memanggil roh bela diri naga hitam ilahinya sejak awal. Akan tetapi, meskipun Huang Xiaolong memanggil roh bela dirinya dan mengaktifkan fisik Asura, dilihat dari momentum permukaan, Xie Putih tampak memiliki keunggulan. Xie Putih mengangguk penuh penghargaan saat melihat Huang Xiaolong memanggil naga hitam ilahinya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berteriak, api hitam, Phoenix yang melambung. Phoenix api hitam di belakang Xie Putih mengeluarkan teriakan merdu, mengepakkan sayapnya dan melancarkan serangan terhadap naga hitam Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terhubung dengan naga hitamnya, dan dengan raungan yang menggelegar, naga hitam ilahi mengangkat cakarnya yang kokoh untuk menghadapi serangan Phoenix api hitam. Xie Putih memanfaatkan celah ini. Tubuhnya melesat, muncul di hadapan Huang Xiaolong. Jari Mirage Void. Satu jarinya menusuk ke arah tengah alis Huang Xiaolong. Tak ada satu jari pun yang berbeda di bawah hujan sisa-sisa jari, memadukan antara kenyataan dan surrealis sampai-sampai orang hampir tidak dapat membedakan antara gambar palsu dan serangan sesungguhnya. Sayap iblis mengepak dan siluet Huang Xiaolong lenyap dari tempatnya. Serangan jari Xie Putih jatuh di ruang kosong, mendarat di sudut panggung yang menyebabkan seluruh panggung pertempuran berguncang. Orang-orang yang bermata tajam di kerumunan melihat lubang seukuran jari yang mengerikan di sudut panggung itu. Orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya seberapa dalam lubang seukuran jari itu. Akan tetapi, yang membuat orang banyak itu makin tercengang adalah Huang Xiaolong yang tiba-tiba lenyap begitu saja. Hilang begitu saja. Bahkan Xie Putih tercengang ketika serangan jarinya meleset. Dia menyebarkan indera spiritualnya ke seluruh arena pertempuran, tetapi dia tidak dapat menemukan Huang Xiaolong.